Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, untuk itu saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Agar apa? Agar kalian dapat memahami materi ini secara seutuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya kepentingan absensi belaka. Baik, langsung saja kita masuki materinya mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang pertama ialah pengertian sosialisasi. Nah, secara bahasa, sosialisasi ini dapat kita artikan sebagai proses belajar. Nah, maksudnya gimana? Proses belajar kebiasaan di dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat. Nah, sedangkan menurut para ahli, sosialisasi ini adalah peran, yaitu bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Nah, itu merupakan pengertian sosialisasi. Kemudian yang kedua ialah kepribadian. Nah, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian adalah kumpulan kebiasaan, watak, sifat, sikap, dan ide-ide dari seseorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status. Kalau internalnya dengan motivasi dan tujuan pribadi, serta berbagai aspek kedirian lainnya. Nah, dalam sosiologi, sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk diri seseorang agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Nah, menurut Mead, ada 3 tahapan perkembangan diri manusia. Nah, yang pertama dikenal dengan istilah play stage. Nah, play stage di sini adalah proses meniru. Jadi, anak ketika mendapatkan sosialisasi yang pertama kali ialah dia tiru. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua itulah yang diikuti oleh anaknya. Contoh, mengajarkan anak mengucapkan mama, papa, nah dan sebagainya. Anak meniru. Nah, ini disebut dengan play stage. Yang kedua ialah game stage. Tahapan lebih tinggi dibandingkan dengan play stage. Kalau tadi play stage dia proses meniru, nah game stage di sini sudah mulai menyadari dari nilai dan norma. Saya contohkan. Waktu kecil kalian kayak gini, kalau misalnya manjat terus di bawah ada orang, kalian bilang amit, nggak numpang darah ya, nggak utang darah ya sekaleng, misal kayak gitu kan. Nah, itu ialah game stage, di mana dia itu mulai menyadari dari objek permainannya terdapat nilai dan norma. Nah, itu proses yang kedua. Yang ketiga ialah generalized orders. Di sini prosesnya sudah memahami perannya, sudah memahami nilainya, dan sudah memahami normanya. Seperti kita sekarang, kita sudah berada di generalized orders. Baik, itu merupakan 3 tahapan menurut Mead. Selanjutnya, menurut Cooley. Nah, menurut Cooley menyebutkan bahwasannya kepribadian ini, diibaratkan sebagai the looking glass self. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah Cooley ini menganalogikan kepribadian itu dengan cermin yang memantulkan apa yang ada di depannya, ya kan? Nah, kemudian Cooley juga membentuk atau mengemukakan bahwasannya sosialisasi ini terbentuk karena 3 tahap juga.
Tahap yang pertama ialah membayangkan perilaku tindakan terhadap orang lain. Dari diri kita ngebayangin sikap kita kepada orang lain. Apakah iya aku orangnya baik? Kalau aku tengok-tengok dari kebiasaanku, aku selalu ngejahati. Kenapa aku baik? Nah itu dia. Nah, membayangkan perilaku diri sendiri. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah membayangkan bagaimana penilaian orang terhadap diri kita. Menurut dia aku kayak apa ya? Menurut dia aku seperti apa ya? Dan sebagainya. Nah, yang ada di pikiran kita adalah penilaian diri kita terhadap orang lain. Orang lain itu menilai diri kita. Bagus atau tidaknya kita. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ialah membangun konsepsi diri berdasarkan asumsi penilaian orang lain terhadap diri. Nah, ini tadi setelah ada penilaian orang, kemudian kita rubah. Oh, menurut orang itu seperti ini, harus kita ubah. Nah, ini ialah yang ketiga. Itu merupakan konsep kepribadian menurut Kuli. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk kepribadian. Nah, ada lima faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama ialah warisan biologis. Nah, warisan biologis ini watak diturunkan dari orang tua. Nah, biasanya bagaimana sikap orang tua, begitulah nanti sikap anaknya. Kalau ibarat kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu nanti yang akan dilakukan oleh anaknya. Nah, ini warisan biologis. Yang kedua ialah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini berkaitan dengan kontur alam. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan, contoh misalnya dibilang orang Batak tinggal di pegunungan, orang itu keras. Jadi kalau ngomong nggak bisa pelan dan sebagainya. Lain dengan orang Jawa yang tinggal di dataran misalnya. Karena terlalu lembutnya, ketika diinjak dibilang, maaf mas, kaki saya terpijak, misalnya kayak gitu. Kalau orang Batak dipijak, woi kakiku dipijak, woi. Nah, gitu, contoh misalnya. Nah, ini disebabkan oleh lingkungan fisiknya. Nah, yang ketiga karena kebudayaan. Nah, dari setiap orang memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kebudayaan ini bisa membentuk sebuah kepribadian. Kenapa orang Jawa pada saat pernikahan ada adat temu manten? Orang Minang ada adat diarak pengantinnya. Nah, ini sesuai dengan kebudayaan masing-masing yang sudah mendarah daging. Jadi setiap kali mau dilakukan sebuah agenda, sebuah acara pernikahan, maka sesuai dengan adat yang sudah terbiasa dilakukan. Nah, ini merupakan kebudayaan. Yang keempat ialah pengalaman kelompok. Nah, ini salah satunya ialah pertemanan. Teman dalam membentuk sebuah kepribadian ini sangat-sangat sekali, kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, mungkin temanlah yang paling mempengaruhi faktor diri sendiri. Ya kan? Ketika kita bermain dengan teman yang berjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik, mungkin kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, itu merupakan pengalaman kelompok. Nah, yang kelima ialah pengalaman unik. Nah, pengalaman unik ini merupakan traumatik misalnya ya. Orang takut ketinggian karena dia pernah jatuh dari pohon. Sehingga ketika dia berada di ketinggian, dia merasa takut. Nah, ini merupakan pengalaman unik. Nah, ini ialah faktor pembentuk kepribadian. Nah, selanjutnya ialah agen sosialisasi. Nah, terdapat 4 agen yang menjadi orang dalam proses sosialisasi. Nah, yang pertama ialah keluarga. Nah, keluarga merupakan orang pertama yang memberikan sosialisasi terhadap seseorang ketika lahir dunia, yaitu siapa? Ayah dan ibu. Nah, ketika kita lahir ke dunia, proses pembelajaran itu dimulai dari keluarga, dari ayah dan ibu. Makanya, pendidikan pertama yang didapat oleh seseorang itu berasal dari keluarga. Keluarga adalah madrasatul ula,
bagi setiap seseorang yang baru lahir. Nah, ini yang pertama, agen sosialisasi. Maka nanti kalau seandainya baik dari keluarganya, maka akan baiklah sosialisasinya. Nah, yang kedua ialah teman. Teman sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Saya ulangi tadi, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan terkena wanginya. Kalau kita berteman dengan seorang tukang api misalnya, mungkin kita bisa saja kena apinya. Nah, ini merupakan agen sosialisasi yang kedua, yaitu teman. Yang ketiga ialah sekolah. Nah, sekolah juga merupakan agen sosialisasi dalam membentuk sebuah kepribadian bangsa. Moral anak-anak bangsa itu tergantung pada sekolahnya. Makanya kalau kita lihat mereka-mereka yang sekolah dengan mereka-mereka yang tidak sekolah memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, ini merupakan agen yang ketiga, yaitu sekolah. Yang keempat ialah media massa. Kalau kita lihat, media massa ini juga berpengaruh terhadap kepribadian kita. Bagaimana cara menggunakan media massa? Itulah cerminan diri kita terhadap orang sekitar kita. Jadi media massa juga mempengaruhi kita dalam membentuk sebuah kepribadian. Oke, nah ini merupakan agen sosialisasi. Kemudian yang selanjutnya ialah bentuk-bentuk sosialisasi. Nah, bentuk sosialisasi yang pertama ialah sosialisasi primer. Ini merupakan sosialisasi awal. Yang berada di sini agennya adalah keluarga. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu sosialisasi secara sekunder. Ini merupakan sosialisasi lanjutan. Nah, agen yang berada di sosialisasi sekunder ini adalah teman, sekolah, media massa. Bentuk sosialisasi ada dua, formal dan informal. Formal melalui lembaga, contoh sekolah. Sedangkan informal ialah melalui masyarakat, contoh keluarga, teman, media massa. Kemudian yang terakhir ialah pola sosialisasi. Terdapat dua pola sosialisasi. Yang pertama ialah represif, yang kedua ialah partisipatoris. Represif, sosialisasi dengan menggunakan hukuman. Partisipatoris, sosialisasi dengan memberikan reward atau imbalan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.